Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 26 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Sang Firman bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, boleh mempelajari dengan benar firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 26 Mei adalah pendapat kita tentang Allah berdasarkan pengalaman kita. Ayat Alkitab, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Berhati-hatilah dalam menafsirkan kitab suci. Bacalah dengan hati yang terbuka terhadap masuknya firman Allah. Dan itu akan mengungkapkan terang surga yang memberikan pengertian kepada orang-orang yang sederhana. Ini tidak berarti orang-orang yang berpikir lemah, tetapi mereka yang tidak berusaha melampaui batas dan kemampuan mereka dalam mencoba menjadi asli dan mandiri dalam meraih pengetahuan di atas apa yang merupakan pengetahuan sejati. Pemazmur Daud dalam pengalamannya mengalami banyak perubahan pikiran. Kadang-kadang ketika ia memperoleh pandangan tentang kehendak dan jalan Allah, ia sangat ditinggikan. Kemudian ketika ia melihat kebalikan dari belas kasihan Allah dan kasih yang tidak berubah, segala sesuatu tampak diselimuti awan kegelapan. Ketika ia merenungkan kesulitan dan bahaya kehidupan, semuanya tampak begitu menakutkan sehingga ia mengira dirinya ditinggalkan oleh Allah karena dosa-dosanya. Ia memandang dosanya dalam terang yang begitu kuat, sehingga ia berseru, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ketika ia menangis dan berdoa, ia memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang karakter dan sifat-sifat Allah. Dan setelah didik oleh para agen surgawi, ia memutuskan bahwa gagasannya tentang keadilan dan ketegasan Allah dibesar-besarkan. Ketika Daud mempertimbangkan janji-janjinya Allah kepada mereka Israel, mengetahui bahwa janji-janji itu diperuntukkan bagi semua orang yang membutuhkannya, seperti halnya bagi Israel. Ia menyesuaikannya untuk dirinya sendiri. Ketika Daud menerima janji-janji dan hak istimewa ini untuk dirinya sendiri, ia memutuskan bahwa ia tidak akan lagi tergesa-gesa dalam menghakimi, menjadi patah semangat dan menjatuhkan dirinya dalam keputusasaan yang tak berdaya. Jiwanya menjadi berani ketika ia merenungkan karakter umum Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam ajarannya, kesabarannya, kebesaran dan belas kasihannya yang tak terkira, dan ia melihat bahwa pekerjaan dan keajaiban Allah tidak akan memiliki penerapan yang terbatas. Tetapi sekali lagi pengalaman Daud berubah ketika ia melihat bahwa
para pelanggar dan orang berdosa diizinkan untuk menerima berkat dan kebaikan. Sementara mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dikelilingi oleh kesulitan dan kebingungan yang tidak dialami oleh orang berdosa yang terang-terangan. Ia berpikir bahwa cara Allah tidaklah sama. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Daud tidak dapat memahami hal ini sampai ia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan kemudian katanya, memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat yang licin, kutaruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Aku suka dekat pada Allah. Manuskrip 4, 1896. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di dalam dunia kekristenan ada orang-orang yang mengajarkan bahwa Allah di Perjanjian Lama terkesan kejam dibandingkan dengan Allah yang di Perjanjian Baru. Padahal Allah tidak pernah berubah. Maliaki 3 ayat 6 berkata, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah, yaitu Allah Bapa, tidak pernah berubah. Bapa adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Yang berubah adalah kita manusia. Demikian juga dengan Daud, dialah yang berubah-ubah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 153 paragraf 3. Pemazmur Daud dalam pengalamannya mengalami banyak perubahan pikiran. Kadang-kadang ketika ia memperoleh pandangan tentang kehendak dan jalan Allah, ia sangat ditinggikan. Kemudian ketika ia melihat kebalikan dari belas kasihan Allah dan kasih yang tidak berubah, segala sesuatu tampak diselimuti awan kegelapan. Oleh karenanya, dinasihatkan kepada kita untuk membaca Alkitab dengan benar. Berhati-hati dalam menafsirkan Alkitab. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Lilises volume 4, halaman 55 paragraf 3. Siapapun yang tekun dan sabar menyelidiki kitab suci, agar ia dapat mendidik orang lain, memulai pekerjaan itu dengan benar dan dengan hati yang jujur, menyingkirkan gagasan-gagasan yang terbentuk sebelumnya, apapun itu, dan prasangka turun-temurunnya saat melakukan penyelidikan, akan memperoleh pengetahuan sejati. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Lilises volume 3, halaman 431 paragraf 3. Singkirkan pendapat Anda yang terbentuk sebelumnya dan ide-ide yang Anda peroleh secara turun-temurun dan hasil pengembangan diri di pintu penyelidikan. Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran jika Anda menyelidiki kitab suci untuk membenarkan ide-ide Anda sendiri. Tinggalkan semua itu di pintu, dan dengan hati yang menyesal, masuklah untuk mendengar apa yang Allah katakan kepada Anda. Ketika pencari kebenaran yang rendah hati duduk di kaki Kristus dan belajar darinya, firman memberinya pemahaman. Dalam mempelajari firman, kita harus datang kepada Sang Firman, agar memberi kita pemahaman yang benar akan firman-Nya. Perhatikan apa yang Asaf tulis yang menjadi pengalaman Daud. Mazmur 73 ayat 2-5 berkata, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual,
kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Inilah kondisi orang fasik yang Asaf lihat. Sementara tentang dirinya, Asaf berkata dalam ayat 13 dan 14, "Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi." Asaf merasa Allah tidak adil, dan demikian juga dengan Daud. Tetapi, dalam Mazmur 73 ayat 16-19, Asaf menuliskan, "Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan." Tempat kudus yang Asaf maksudkan adalah Ka'bah Allah. Dalam bahasa Inggris disebutkan Sanctuary of God. Di sanalah Asaf akhirnya mengerti. Nah, mengapa penting kita ketahui tempat kudus Allah ini atau sanctuary? Karena Asaf berkata dalam Mazmur 77 ayat 14 dalam bahasa Indonesia atau ayat 13 dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Terjemahan bahasa Indonesia agak berbeda. Lebih cocok yang bahasa Inggris. Disebutkan, "Thy way, O God, is in this sanctuary." Yang artinya, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah atau di dalam tempat kudus. Dan jalan Allah itu adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan Ka'bah adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang digenapi di dalam Yesus. Yesuslah Ka'bah Allah yang sejati, Immanuel. Inilah pentingnya Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah, di mana di sana ada jalan Allah, yaitu Sang Firman. Karenanya kita pun perlu datang kepada Sang Firman agar mengerti firman dan menerima kebenaran sejati tentang Allah yang kita sembah, yang tidak pernah berubah. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 153 paragraf 7. Daud tidak dapat memahami hal ini sampai ia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan kemudian katanya, memperhatikan kesudahan mereka. "Sesungguhnya di tempat-tempat yang licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Aku suka dekat pada Allah." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, manuskrip Research volume 3 halaman 432 paragraf 2 menyatakan, keselamatan kita bergantung pada pengetahuan kita tentang kehendak Allah, sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya. Jangan pernah berhenti bertanya dan mencari kebenaran. Anda perlu tahu apa itu kebenaran. Anda perlu tahu tugas Anda. Anda perlu tahu apa yang harus Anda lakukan agar diselamatkan. Dan merupakan kehendak Allah bahwa Anda harus tahu apa yang telah Dia katakan kepada Anda. Namun, Anda harus menjalankan iman. Saat Anda menyelidiki firman Allah, Anda harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang tekun mencari Dia. Kiranya menjadi pertobatan bagi kita semua. Allah tidak pernah berubah. Kita yang berubah. Dan biarlah sebagaimana kita selidiki firman Allah, kita datang kepada Yesus agar kita dapat mengenal Allah dengan benar, sebab hanya Yesus yang kenal Bapanya dan menjadi pembaharuan bagi kita, supaya kita tidak berubah-ubah lagi, tetapi tetap teguh di dalam Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana Asaf dan Daud melihat
Terkesan orang fasik lebih diberkati daripada kami yang setia padamu, ya Bapa. Padahal sebenarnya Engkau taruh mereka di tempat yang licin dan siap hancur. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami, maka kami tidak berubah-ubah. Kami tetap percaya dan bergantung padamu apapun yang terjadi. Dan kami pun rajin mempelajari firman-Mu, agar melalui firman-Mu kami dapat mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, sehingga kami dapat memiliki persekutuan dengan Engkau dan anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.